Bagian kedua, konsep Revit. Basic Tools. Basic Tools adalah tools dasar yang bisa dilakukan hampir di semua benda 3 dimensi maupun 2 dimensi. Yang menjadi unik dari Basic Tools di Revit adalah adanya working plane. Yang termasuk Basic Tools adalah Move, Copy, Rotate, Align, Trim, Mirror. Pada prinsipnya, tools-tools ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Konsep Basic Tools ini adalah hanya bekerja pada working plane yang lagi aktif dan pada benda yang sedang diedit. Prinsip kedua adalah apabila kita melihat secara 2 dimensi, dalam hal ini adalah plan, potongan, atau tampak, prinsip 3 dimensi yang tetap berlaku. Dan prinsip ketiga adalah jika yang dibutuhkan ada unsur di atas atau di luar dari working plane, akan diproyeksikan ke dalam working plane yang lagi aktif. Tools yang pertama adalah move atau copy. Contoh, jika kita memiliki benda A, maka dia hanya bisa bekerja di working plane benda itu dibuat. Dalam hal ini adalah level 1. Jadi dia hanya bisa pindah ke B. Apabila dia mau dipindah ke atas seperti C, itu tidak memungkinkan. Hal ini bisa dilakukan jika benda tersebut memiliki parameter untuk ke atas. Itu pun bukan bendanya yang dipindah ke atas, tetapi parameternya yang diasosiasikan ke dalam working plane. Contoh lainnya, apabila benda D yang memiliki working plane F, dia hanya bisa bekerja di posisi E. Apabila dia mau ke posisi G, itu tidak memungkinkan. Sekali lagi, ini memungkinkan apabila dia memiliki parameter untuk mencapai posisi G. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, saya mencoba untuk menjelaskan kondisi dari file ini. Dalam file ini terdapat beberapa working plane. Di sini ada level 1, level 2, dan grid. Tetapi ada juga beberapa working plane yang tidak terlihat. Dan benda-benda yang ada ini juga sudah terasosiasi dengan working plane tersebut. Ini contoh, misalkan kalau kita move, maka ada beberapa benda yang mereka bergerak sesuai dengan working plane-nya. Jika diperhatikan, maka ada beberapa benda yang posisinya agak aneh, melayang. Ini dikarenakan working plane-nya itu tidak terlihat. Maka kita bisa lihat dari atas, di sini ada working plane yang melintang. Untuk memperlihatkan reference plane yang tidak terlihat itu dengan cara, pertama kita aktifkan dulu working plane-nya. Kita set working plane dan kita tentukan working plane yang mau kita perlihatkan. Seperti itu, kita bisa pilih show. Oke, untuk memperlihatkan. Tapi untuk memperlihatkan secara permanen, kita langsung klik di show di bagian panel work plane. Di sini sudah terlihat work plane-nya. Dan working plane lainnya bisa kita lihat di east, di elevation. Di situ ada terlihat ada benda yang terasosiasi dengan work plane tersebut. Untuk mempermudah dalam proses menerangkan fungsi-fungsi tools lainnya, maka di sini saya mencoba memberikan warna untuk benda-benda yang memiliki working plane yang tidak tampak atau tidak terlihat. Di sini terdapat 3 benda, ada yang biru, hijau, dan ungu. Dan yang ungu ini adalah untuk working plane grid. Copy dan move ini hanya bekerja di bidang working plane pada saat benda itu dibuat. Contoh di wall ini apabila kita pindahkan, dia hanya bisa untuk di working plane dia dibuat. Dalam hal ini adalah level 1. Apabila kita lihat dari samping, tampak ini sejajar dengan working plane-nya. Ini jelas bahwa apabila kita move wall-nya itu tidak bisa dibuat, kecuali apabila kita tarik-tarik. Ini artinya parameter yang dirubah. Tapi ini pun bukan berarti bendanya yang di-move ke atas. Contoh lain, apabila kita geser benda yang wall di atas, ini hanya bekerja sesuai dengan working plane-nya. Karena contoh lain adalah benda yang ini karena working plane-nya adalah permukaan, maka dia hanya bisa bekerja pada permukaan benda tersebut. Contoh lain adalah benda yang warna ungu, dia bekerja di reference plane grid, dan dia hanya bisa dipindah di working plane grid. Contoh untuk benda yang warna hijau dan biru ini, apabila kita pindah, dia hanya bisa bekerja di working plane-nya atau reference plane-nya. Apa yang akan terjadi apabila kita nge-select semua benda ini yang memiliki berbagai macam working plane dan kita pindah? Secara prinsip,
Revit akan memindahkan sebisa mungkin yang dia bisa, walaupun beda working plane atau reference plane. Jika memungkinkan, maka dia akan dipindahkan sebisanya. Sehingga apabila working plane-nya beda-beda tetapi arahnya sama, apabila kita move itu masih bisa. Bahkan apabila di dalam benda tersebut terdapat hosted family lainnya. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka fungsi itu akan dibatalkan. Untuk memindahkan benda dari bawah ke atas atau atas ke bawah, itu bisa menggunakan copy paste. Copy paste ini dilakukan dengan acuan working plane. Dalam menentukan tujuan working plane-nya bisa berbagai macam, dari align selected level artinya menentukan working plane secara langsung, atau selected level yaitu menentukan working plane secara beberapa sekaligus. Di sini kita sudah memiliki beberapa working plane level, sehingga kita akan mencoba copy paste. Dan pertama kali kita klik bendanya dan kita copy, bisa Ctrl C atau klik di copy to clipboard. Habis itu kita masuk ke paste. Di situ ada beberapa pilihan, ada selected level, artinya kita bisa memilih level mana dia akan di copy. Dalam pemilihan level bisa secara langsung, yaitu caranya sama, kita copy paste. Tapi yang kita pilih adalah pick level. Dan pilihlah working plane yang dituju. Tetapi jika ingin beberapa working plane sekaligus, kita bisa menggunakan copy paste, dan yang kita pilih itu nanti adalah selected level dan kita langsung bisa pilih beberapa plane sekaligus. Offset ini hanya bekerja di working plane di mana benda tersebut dibuat. Bisa dilakukan satu objek atau beberapa objek sekaligus. Pastikan menggunakan. Di situ terdapat sebuah tembok, kita tinggal masuk ke fungsi offset, kita klik temboknya dan kita cari modify. Di situ ada offset. Kita bisa menentukan jaraknya. Setelah itu kita bisa mendekatkan mouse terhadap benda, habis itu bisa terlihat ke arah mana akan benda tersebut akan bisa di offset. Contoh lain ini adalah di sebuah tembok yang di level 2, itu pun sama, kita bisa masukin angkanya, lalu menentukan sisinya, dan klik untuk mengeksekusi. Untuk fungsi rotate ini sama dengan move. Dia hanya bekerja di reference plane atau working plane benda itu dibuat. Contoh, apabila benda ini A akan diputar terhadap titik B, maka dia akan hanya berputar ke arah D atau menjadi benda D. Tetapi jika benda F ini akan diputar dengan sumbu H, dan F ini memiliki working plane sesuai dengan level 1, maka diharapkan akan berputar menjadi benda I. Ini yang tidak memungkinkan karena working plane benda I sudah tidak sama dengan working plane di benda F. Contoh, sebuah wall memiliki working plane di level, apabila kita rotate, dia hanya bisa bekerja di level tersebut. Apabila kita lihat dari samping dan kita mau coba rotate dia ke atas, maka tidak memungkinkan. Contoh lain ini terdapat wall yang memiliki host. Dan apabila wall ini kita rotate, maka seluruh benda yang ada menempel dalam wall tersebut akan ikut berputar. Contoh objek biru ini apabila kita rotate, dia hanya akan berputar di bidang working plane benda itu dibuat, walaupun WP-nya tidak terlihat. Sehingga apabila kita mau merotate sebuah benda dengan working plane yang bermacam-macam, maka kemungkinan hasilnya akan tidak memungkinkan atau tidak bisa dirotate. Tetapi apabila walaupun working plane-nya bermacam-macam, tetapi memungkinkan untuk diputar bersama-sama dengan catatan working plane aktifnya itu sejajar, maka hal ini memungkinkan. Walaupun working plane-nya bermacam-macam, tetapi arahnya sama. Bagaimana dengan mirror? Mirror sama dengan rotate maupun move. Jadi benda A apabila dia di mirror terhadap garis DC, maka dia hanya memungkinkan untuk menghasilkan benda F. Ini tidak memungkinkan apabila benda G yang akan dicerminkan terhadap bidang H menghasilkan benda I, karena benda I ini memiliki working plane yang berbeda dengan benda G. Contoh wall, kita coba untuk memirrorkan wall ini yang memiliki beberapa host, kita coba mirror. Kita ambil fungsi mirror, dimodify, kita pilih mirror.
Hasilnya sudah jadi. Harap ingat bahwa mirror ini hanya berlaku untuk working plane di mana benda itu dibuat. Tetapi apabila kita pilih beberapa benda sekaligus dengan working plane yang berbeda-beda dan kita coba untuk memirrorkan, itu tidak memungkinkan. Dibilangnya can error mirror element alias error. Fungsi trim pada Revit ini agak beda dengan fungsi trim di AutoCAD. Fungsi trim di Revit ini adalah mempertemukan dua ujung, jadi seperti fillet. Nah, masalahnya ujung ini terdapat berbagai macam benda dengan working plane-nya masing-masing. Selain daripada itu, tidak hanya benda ke benda, tetapi juga benda ke garis. Ini bisa dilakukan dengan trim dalam Revit. Contoh, ujung A dan ujung B akan menghasilkan seperti ini. Ujung A dengan garis ujung C akan menghasilkan seperti ini. Ujung B dengan C, maka akan dipertemukan kedua ujungnya. Ujung A dan ujung D, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah beda working plane. Ujung A dan ujung F, dan selanjutnya ujung A dan ujung E. Contoh di sini terdapat 3 garis yang memiliki beberapa jenis working plane. Di sini garis memiliki level 1, di sini adalah working plane yang tidak terlihat dalam artian reference planes, dan ini adalah garis yang memiliki working plane di level 2. Dan ini garis yang memiliki working plane grid. Dan untuk benda wall memiliki working plane di levelnya masing-masing. Contoh kita akan trim benda wall A dan wall B, kita pilih ujungnya dan otomatis dia akan berhubung. Dan ini tidak harus dalam satu working plane. Contoh yang ini, wall ini dengan wall ini apabila kita hubungkan maka ujungnya akan terhubung walaupun tidak dalam satu working plane. Trim juga berlaku untuk benda 3 dimensi dan benda 2 dimensi. Kita tinggal pilih ujungnya dan dia akan terhubung. Ini tidak hanya untuk satu working plane, tetapi untuk beda working plane pun juga memungkinkan. Kita hanya pilih, di sini ada benda dan garis, dan kita tinggal pilih trim, dan dia akan menghubungkan antara benda dan garis tersebut, walaupun tidak dalam satu working plane. Bahkan untuk benda yang tidak segaris working plane-nya itu memungkinkan. Ini adalah contoh lain. Ada working plane level, dan kita menggabungkan dengan working plane grid. Benda ini dan kita trim, dia akan dihubungkan. Tetapi yang cukup aneh adalah untuk garis dengan garis. Ini kita memiliki 2 garis yang memiliki 2 working plane. Apabila kita trim, maka dia tidak bisa. Tetapi kalau kita garis dengan model itu memungkinkan dengan beda working plane. Oleh sebab itu cara mengakalinya adalah kita melihat dari floor plans dan kita trim. Baru ini memungkinkan. Ini memungkinkan apabila di view secara 2 dimensi. Align dalam Revit ini cukup unik sebab secara prinsipal itu adalah menghubungkan 2 permukaan hampir sama kayak trim. Jika dibandingkan AutoCAD mungkin seperti extend. Dan uniknya di align ini, bila dalam fungsi sebelumnya selalu Revit menganggap bahwa model itu adalah satu bagian. Beda dengan align. Align itu menganggap satu model itu memiliki beberapa sisi. Contoh kotak itu memiliki 4 sisi. Jadi apabila kita menselect, gunakanlah tab untuk memastikan sisi yang akan dipilih. Contoh di sini kita mempertemukan sisi A dan sisi C, maka hasilnya adalah 2 benda yang tegak lurus. Dan apabila benda A dan B, maka akan dia dibuat sejajar dan overlapping. Apabila kita mempertemukan H dan E, maka E akan ditarik ke atas. Ini kenapa? Sebab ini adalah ada parameter instance untuk wall di situ. Dan kembalikannya apabila kita align E ke H, maka H akan turun sejajar dengan E. Dan untuk I dan ke B, maka bendanya akan tegak lurus terhadap sisi I dan ke B. Apabila kita paksa A dan ke D, maka dia akan ditarik seperti itu. Kadang-kala memang hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi align tidak semua sisi itu memungkinkan. Contoh misalkan I dan E, itu adalah tidak sebidang, maka tidak memungkinkan untuk dilakukan align. Demikian juga dengan H dan D. Untuk I dan G atau sisi ke garis, maka tetap bisa dilakukan.
Demikian juga dengan D dan ke I. Dipertegas sekali lagi bahwa fungsi align ini adalah dia mendeteksi permukaan, bukan benda, tapi permukaan. Jika dalam fungsi-fungsi sebelumnya, yang Revit deteksi adalah bendanya. Oleh sebab itu, gunakanlah tab untuk memastikan permukaan yang kita inginkan. Contoh, jika saya mau mengalign permukaan sisi wall yang ini dengan yang di align dengan sisi ini, maka hasilnya adalah tegak lurus. Contoh lain, kita mengalign sisi ini dan sisi ini, maka Revit akan mengalign kedua benda tersebut secara sebisa mungkin sesuai dengan batasan working plane yang ada. Contoh lain, kita mau mengalign sisi wall dari sisi di samping ini dengan objek dengan working plane reference plane. Hasilnya adalah seperti ini. Contoh lain, align ini dengan sisi ini dan benda itu akan ditarik. Align tidak hanya untuk benda 3 dimensi, tetapi juga di 2 dimensi ke 3 dimensi. Contoh, kita align ini dan ke sisi garis ini, maka dia akan dipaksa disejajarkan. Karena kita memilih sisi. Tetapi apabila kita memilih sudut, contoh sisi ini dan sudut ini, kita pastikan dengan tab, maka dia akan disejajarkan tapi dia ditarik ke belakang. Inilah yang membuat fungsi align sangat baik. Demikian juga ini, jika kita mau extend bendanya, kita pilih sisinya dan kita pilih ujungnya. Pastikan dengan tab. Dan ini berlaku juga untuk working plane yang beda arah. Jika view-nya kita jadikan 2 dimensi, seperti dalam view floor plan atau level 2, ini akan lebih memudahkan kita untuk mengalign. Tetapi sistem pengoperasiannya tetap sama seperti kita melihat berada di benda 3 dimensi. Jadi kuasailah pada saat view 3D, maka untuk view 2 dimensi ini sangat membantu, bukan membingungkan. Basic tools ini sangat terkait dengan working plane. Kuasailah dua hal tersebut, maka kita akan sangat dengan tepat menguasai Revit.